Ya langsung saja kita akan mengajak berbincang bersama dengan narasumber kita. Saya mungkin awali ke Bung Feve terlebih dahulu karena kan timnas U23 ini sudah diambang sejarah untuk masuk Olimpiade 2024. Kalau pendapat Bung sejauh ini bagaimana Bung Fe? Saya pikir sejarah itu sudah mereka dapatkan ketika lolos ya sampai ke partai semifinal. Karena kita tahu juga sebenarnya target ini sudah melebihi dari target yang sudah melebihi dari target yang ditetapkan oleh Pak Erick Thohir juga dari PSSI ya. Dan artinya sekarang ini bagaimana para pemain di timnas U23 ini adalah kesempatan yang lebih bagus lagi ketika bisa tampil di ajang yang lebih tinggi yaitu Olimpiade. Dan saya pikir ini kesempatan yang sangat baik ya. Kita berharap semua pemain ini bisa melupakan kejadian ketika melawan Uzbekistan. Mereka bisa yang namanya recovery mental, itu yang paling penting. Karena saya pikir pertandingan ini bukan hanya beradu taktikal atau juga strategi permainan, tapi tentunya bagaimana setiap pemain bisa dari segi psikologis mereka bisa menahan semua ego-ego ketika mereka kalah melawan Uzbekistan dan mereka bisa mengeluarkan penampilan terbaik di pertandingan ini. Pastinya di dalam ruang ganti pada saat persiapan ini deg-degannya mulai terasa ini, Bung. Betul. Terasa sekali. Mungkin Bung ini bisa bercerita ya, mungkin dari perspektif pemain. Pada saat detik-detik tentunya menuju ke lapangan, deg-degannya di ruang ganti kita saja sebagai penonton ini sudah deg-degan, apalagi mereka. Saya pikir sebagai seorang pemain profesional banyak cara ya. Setiap pemain itu mempunyai banyak cara untuk bisa menghilangkan yang namanya nervous, grogi. Banyak sekali caranya. Yang penting bagaimana mereka bisa relax dan mereka bisa menjalankan semua game plan yang diminta oleh oleh pelatih ya. Dan untuk melihat bagaimana squad yang ada ini kita tidak bisa berbicara hanya di partai perebutan juara 3 ini aja. Artinya sebenarnya beban mental tuh banyak terjadi juga di awal-awal di penyisian dan mereka bisa melewati itu. Dan artinya sekarang ini mereka ini sebenarnya para pemain yang menurut saya di era sepak bola kita ini adalah era keemasan yang ada saat ini dan mereka saya percaya betul bahwa tim ini siap untuk meladeni Irak di partai perebutan juara 3. Bisa dibilang kalau kata Bung Fe ini adalah era keemasan dari pemain sepak bola kita. Tapi sebenarnya Bung, era keemasan ini sebenarnya sudah pernah ada juga karena ya ada saksi sejarahnya ternyata. Jadi kita langsung bertanya ya kepada Bung Hermansyah, bagaimana sih sebenarnya Bung ini ternyata adalah saksi sejarah karena merupakan kiper dari timnas pada saat Indonesia hampir masuk ke Piala Dunia tepatnya di Meksiko pada tahun 1986. Itu bagaimana itu, Bung? Mungkin ketegangan ada di pelatih. Kalau pemain mungkin fokus di pertandingan mungkin bebannya tidak terlalu berat ya. Jadi motivasi aja yang ada. Tapi waktu itu bagaimana Bu? Mungkin bisa bercerita dulu karena mungkin masyarakat belum banyak yang tahu. Saya waktu itu umur 19 tahun saya waktu itu. Jadi yang dihadapi adalah Korea Selatan. Jadi Korea Selatan itu pemainnya banyak mereka mainnya di Liga Jerman. Kayak Jambun Kun yang dibayar Leverkusen. Mereka datang semua untuk membela tim nasional Korea Selatan. Kita waktu itu motivasi saya kita bisa pecahkan rekor. Setidaknya kita di Asia sudah ditakuti lah. Pada waktu itu sudah melalui serangkaian pertandingan dari mulai lawannya dan fase grupnya seperti apa? Nah seperti itu waktu itu grup kita adalah ada Thailand, Bangladesh, India. Sistemnya home and away. Jadi kita main 6 kali, kita 5 kali menang, hanya 1 kali kita kalah. Saya hanya kebobolan kalau nggak salah hanya 4 gol, 3 gol. Oh sambil kita hadirkan juga untuk Anda pemirsa inilah visual pada saat itu ya, tahun 1986. Pada waktu itu Bung tentunya atau coach ini bertugas sebagai kiper timnas. Bagaimana waktu itu menghadapi laga demi laga sampai akhirnya sampai hampir di ujung itu untuk lolos untuk Piala Dunia. Jadi ya pertama kunci saya yaitu membela nama bangsa Indonesia. Ya, itu kunci saya. Apalagi kalau sudah lagu Indonesia Raya. Jadi saya harus berbuat sesuatu untuk negara ini. Itu satu. Keduanya untuk keluarga saya, orang tua saya ya di Sukabumi dan untuk pribadi saya sendiri. Untuk proses saya, prestasi untuk kedepannya. Jadi itu kesempatan saya yang saya tidak sia-siakan. Jadi mulai dari situ yang fokus saya disiplin bagaimana menjadi kiper yang baik. Karena idola saya waktu itu Roni Paslah, Bung Roni Paslah. Pada saat itu Indonesia masih tentu bukan tim yang diunggulkan atau bukan negara yang diunggulkan ya? Waktu itu tidak diunggulkan waktu itu. Tapi begitu pas kita mulai satu grup dengan Bangladesh, Thailand, India, mereka akhirnya kaget juga. Kok Indonesia istilahnya tim underdog lah. Jadi akhirnya kita bisa melewati fase-fase yang berat. Akhirnya kita bisa juara Subgrup 3B melawan Subgrup 3A Korea Selatan. Oke, luar biasa ini nanti kita tertarik sekali tentunya untuk semakin mendalami sejarah di masa lalu karena seperti yang diungkapkan oleh Bung Fe, ini adalah sejarah keemasan dari tim sepak bola Indonesia meskipun secara historis juga ternyata
nyaris juga Indonesia lolos untuk Piala Dunia. Pemirsa, kita akan hadirkan tentunya ini adalah suasana nobar dari sejumlah lokasi, tidak hanya di Jakarta saja pemirsa, namun jika Anda lihat ada di Surabaya, Jawa Timur, kemudian juga ada di Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga ada di Bekasi, Jawa Barat pemirsa. Ini akan kami hadirkan tentunya bagaimana laporan dari rekan-rekan kami yang akan menyaksikan dan juga mengabarkan langsung bagaimana suasana terkini dari laga Indonesia melawan Irak. Namun kita jeda terlebih dahulu pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali.